Punten, Mamang. Ganteng ya saya, ganteng guys, ganteng, jangan subrek. Oke. Bye, have a great time. Enough over the danger to remember. The scene starts tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a tiger in the ring. It ain't no big thing, just show her a little. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Latif Abdullah, absen 2018. Di sini saya kedatangan tamu yaitu Mas Alif dan Mas Farouk. Di sini kita akan podcast tentang gateway dan internet. Nah, langsung aja yang pertama. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu Mas Alif, apa yang dimaksud dengan jaringan gateway? Nama Mas Alif tahu. Ya, gateway itu sebuah perangkat dalam komputer yang diisikan dengan sebuah jaringan komputer dengan satu jaringan komputer yang lain, atau gateway yang menggunakan protokol informasi yang tidak sama. Hal ini membuat sebuah informasi dari satu jaringan komputer dapat diteruskan pada jaringan komputer yang memiliki protokol yang berbeda. Terus yang kedua pertanyaan itu fungsi dari NAT atau gateway apa Mas Farouk? Fungsi gateway itu merupakan salah satu software dalam komputer yang berfungsi untuk menjembatani koneksi Yeah, boy. dari protokol informasi yang berbeda untuk Terus yang ketiga, bagaimana cara kerja internet gateway menurut Mas Alif? Cara kerja gateway seperti perangkat komputer gateway memiliki cara kerja sendiri. Prinsip dasarnya sesuai dengan sewaktu masuk menggambar dan data. Namun masing-masing sistemnya harus berbeda. Yang keempat, apa kelebihan dari internet gateway? kelebihan internet gateway itu ada tiga, yaitu yang pertama berbagi sumber daya, yang kedua itu kendala keadaan. Nah, kita lanjut untuk pertanyaan yang nomor 5, yaitu apa kekurangan dari internet gateway menurut Mas Alif? Pertama, kekurangan internet gateway biaya yang lebih tinggi. Pengeluarannya biaya Kita lanjut untuk pertanyaan nomor 5 untuk Mas Alif, apa kekurangan Ganteng dari ya saya, internet ganteng gateway guys, menurut Mas ganteng. Alif? kekurangan dari internet gateway. Pertama, biaya yang lebih tinggi. Pengeluaran biaya membongkar jaringan mencakup berbagai aspek, yaitu membeli perangkat, konsultasi rencana dan layanan dirinya tidak terkecuali dalam investasi besar bagi perusahaan yang kebutuhannya jaringan tinggi, menjamin hardware dan administrasi sistem berbagai data yang diinginkan. Jika tidak ada operator jaringan yang mengatur, maka kemudahan berbagi data kepada orang-orang tertentu sering menyebabkan kebocoran produk bersama. Selain itu, orang lain tanpa hak juga bisa membaca file tersebut. Aplikasi virus dan metode peretasan. Jika perencanaan sistemnya tidak baik, maka hal ini rawan terjadi sebagai penyebab bloating jaringan dan memberikan pekerjaan. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan nomor 6, yaitu apa yang dimaksud dengan NAT? Itu network address translation atau disebut NAT adalah proses di mana perangkat jaringan seperti firmware dan router diberikan alamat publik ke satu dan berlaku itulah. Mengapa NAT sangat penting? NAT sangat penting dalam menyediakan konektivitas internet yang aman dan terukur. Beberapa alasan NAT sangat penting untuk Mas Farouk. Salah satunya adalah kurangnya
publik. Mengurangi duplikat IP NAT dapat mengurangi adanya duplikat IP address pada jaringan sehingga terhindar dari IP konflik. Keadaan jaringan NAT berfungsi sebagai firewall yang mencegah akses dari luar ke jaringan lokal, menghemat biaya dengan menggunakan NAT. Anda tidak perlu Bagaimana cara kerja NAT? Cara kerja network address transmission memungkinkan satu perangkat seperti firewall atau router untuk bertindak sebagai jembatan antara jaringan publik dan jaringan pribadi. NAT memungkinkan satu atau beberapa perangkat diwakili oleh satu alamat IP unik saat melakukan sesuatu di luar jaringan lokal. Mengakses internet contohnya cara kerjanya sebenarnya cukup sederhana. Saat permintaan tiba di alamat IP publik dan NAT mengirimkan permintaan tersebut ke tujuan tanpa mengungkapkan alamat pribadi. Oke, kita lanjut pertanyaan lain. Jadi apa itu NAT menurut Mas Faruk? Nah, itu terjadi penjelasan lengkap tentang network address translation golden verification. NAT adalah proses mengubah sumber dan alamat IP dan port saat mengakses internet. Address translation itu mengurangi kebutuhan akan alamat publik F4 dan menyembunyikan tentang IP jaringan pribadi Anda. Oke, sudah selesai. Kita lanjut ke tanya-tanya. Mas Arif dan Mas Faruk kegiatan sehari-hari ngapain? Kalau saya pertama bisa bangun tidur jam 4:30 buat dari itu mandi, terus makan terus berangkat sekolah. Kalau hari yang liburan tuh biasanya di rumah disuruh membantu orang tua. Terus Mas Faruk di rumah ngapain aja? Di rumah itu saya membantu kerja orang tua dan mendidik adik-adik saat belajar dan seterusnya. Alamat rumah Mas Arif di mana ya, Mas? Kebetulan alamat saya lumayan dekat di desa Pelikan, Kecamatan Tembara. Kalau saya di Desa Tambak-Sari, RT 5, RT 2, Kecamatan Tembara. Untuk Mas Faruk dan Mas Arif hobinya ngapain aja di rumah? Hobi saya itu main volley. Ya. Lanjut untuk pertanyaan yang lain. Asal sekolah Mas Faruk dan Mas Arif itu di mana ya? Sebelum masuk ke SMK Negeri 1. Kalau saya di saya SMP, saya TS bukan SMP di Sukaraja, MTS Sukaraja. Kalau saya itu asal sekolah dari SMP Muhammadiyah Subang. Terus mengapa alasan Mas Faruk dan Mas Arif sekolah di SMK Negeri 1 Purwokerto? Alasan saya itu kemauan kedua-dua. Terus untuk Mas Arif? Saya bersama teman kedua orang dan kebetulan kalau saya di sini jadi berangkatnya kalian baru. Kalau boleh tahu ngambil jurusan apa ya di sekolah di SMK Negeri 1 Purwokerto ini? Dikasih Pertama saya awal daftar ada disuruh milih ada MR, KC, terus lupa. Tapi saya mungkin ditakdirkan di jurusan TKJ maksudnya. Sudah, terima kasih.